Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kayak gitu. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin Rasul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai Zoom kita pada malam hari ini, ya kita sapa dulu teman-teman ya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Keren sekali ya semangatnya yang sudah hadir ya. Mohon maaf ya karena ini waktu isyaknya itu mundur gitu ya biasa. Jadi kejar-kejaran ya Bunda ya, dengan salat, kemudian kita utamakan salat terlebih dahulu sehingga Zoom-nya ya otomatis kita menyesuaikan dengan aktivitas kita sholat tepat waktu ya, karena bisa sholat tepat waktu itu adalah sebuah sudah kebutuhan dan juga kebanggaan tersendiri ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi seorang hamba yang tepat waktu, dalam artian ketika kita ada persoalan tepat waktu ditoleh Allah. Amin. Tepat waktu ajaibnya ya, jadi kita semuanya nanti insya Allah masuk surga semuanya dengan tepat waktu juga ya. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya doakan semuanya yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom badannya sehat, prima, luar biasa. Kemudian teman-teman semuanya bisa mendapatkan ya keajaiban yang diharapkan, kemudian diberikan kelimpahan, mudah semuanya urusannya ya, hutang-hutangnya lunas apabila amanah ya. Mudah-mudahan teman semuanya yang di sini ya, kita semuanya nanti masuk surga bareng-bareng mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa ya dalam ruangan Zoom privat RFF dan LOP ya. Pada malam hari ini kita membahas tema yang spesial. Saya ngapalin dari tadi belum hafal, Bunda Susan, temanya panjang. Pokoknya intinya malam ini spesialnya punya ilmu. Kita punya ilmu untuk membuka perisai rezeki kita, sehingga apa yang kita inginkan ya, terutama untuk lunas hutang, lunas amanah, itu bisa terwujudkan ya dengan cara yang ajaib ya. Mau amanahnya ratusan juta, mungkin amanahnya ada yang miliaran, dengan ilmu magnet rezeki kita bisa tuntas ajaib ditolong oleh Allah. Karena memang ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang spesial ya, ilmu yang ya saya sendiri sudah mengikutinya selama kurang lebih dari 2019 sampai 2023 ya, akhir 2019 berarti ada berapa tahun, 4 tahunan ya, hampir 4 tahun. Nah, alhamdulillahnya sudah banyak banget keajaiban yang saya dapat. Nah, manakala teman-teman ini punya keinginan atau punya hajat yang ingin segera ya dituntaskan, disolusikan oleh Allah gitu ya, teman-teman itu jangan istilahnya kalau sudah mendapat satu keajaiban kemudian ya udahlah, mungkin caranya seperti ini lagi, coba saya ulangi lagi. Tapi ini yang saya rasakan sendiri, perbedaan antara sebelum ada riadoh ya, mengikuti riadoh RFF LOP, dan setelah ada riadoh gitu ya, dalam percepatan perpanjangan ya riadoh yang saya ikuti gitu. Saya sendiri sama kayak teman-teman semuanya ya, harus istilahnya kita ini kan mau buka perisai, mau ditolong Allah. Jadi kalau mau mendapatkan apa yang kita inginkan, lakukan apa yang membuat Allah senang. Nah, kalau kita aja senang dapat duit banyak, tapi kita nggak senang membuat Allah senang. Nah, apakah dengan cara yang demikian itu Allah bisa langsung mau ngasih kita keajaiban tanpa kita mau
diuji dulu kita tanpa melewati sebuah jalan atau sebuah rintangan atau sebuah ujian, dan Allah itu melihat keistimewaannya kita. Seumpama riadoh ya, riadoh itu sama. Mungkin kita ada salat itu juga riadoh, ada baca Al-Quran itu juga riadoh. Tapi yang saya temukan gitu kan, dalam ruangan privat RFFLOP ini lain dari yang lain gitu ya. Karena kita di sini ini ya, kalau teman-teman nanti semakin lama semakin berlatih, nanti teman-teman kayak punya furqan atau pembeda gitu ya. Seolah-olah ada energi yang membooster teman-teman semuanya untuk bisa terus ikut lagi karena memang kita yang butuh ya. Kak Bunda Susan sendiri sudah 17 tahun pengalaman untuk membimbing riadoh gitu kan. Sudah merasakan sendiri anak kakak ajaibannya gitu ya. Apa yang Bunda Susan share, misalnya Bunda Susan dapat keajaiban ini itu sebenarnya buat motivasi ya, supaya teman-teman itu bergerak lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih kokoh, lebih tegar gitu ya. Jangan sampai setelah kita riadoh kemudian udah enakan selesai gitu. Ini saya nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman. 1 tahun perjalanan saya mengikuti riadoh, sama-sama ikut MR, dan saya ada pengalaman ikut riadoh dari CTMR yang lain, itu beda gitu ya. Kalau ngisi di CTMR yang lain, mohon maaf ini bukan membanding-bandingkan ya Bunda Susan ya. Saya sebelum menjadi CTMR gitu, saya pernah mengikuti riadoh yang diadakan CTMR lain gitu ya, di grup Magnet Rezeki gitu. Itu hanya mengisi aja checklist gitu ya. Kita dikasih semacam selebaran untuk di print sendiri. Silahkan dicentang, kamu sudah baca Al-Quran sampai juz berapa, dicentang sendiri kayak buku diari Magnet Rezeki gitu. Nah di situ awalnya orang-orang bersemangat, tapi lama-lama habis. Habisnya itu sama sekali grupnya vakum Bunda, nggak mau pada ngisi lagi, nggak mau ya sudah disemangatin, ayo kita ngejum lagi, ayo kita, itu selesai gitu. Karena apa? Karena setelah mereka checklist, kemudian sudah riadoh rutin, sholat taubat, kemudian baca Al-Quran, kemudian ada puasa gitu. Setelah melakukan itu kan banyak yang ajaib, tapi karena pembimbingnya sendiri kurang konsisten, tidak melakukan riadoh yang serupa dalam artian tatap maya yang rutin seperti ini setiap pekan atau paling enggak lah sebulan sekali, itu nggak ada lagi gitu kan. Nah itu selesai, grupnya bubar, nggak ada kelanjutannya sampai sekarang gitu ya. Jadi teman-teman semuanya aja kita ada harus disyukuri, benar-benar harus disyukurin ya, disyukuri bukan disyukurin. Ya. Kalau disyukuri ada rasa kebanggaan gitu, ada rasa penerimaan, ada rasa apa ya, kita menerima, kemudian kita bisa memberi lagi, kemudian kita bisa mengambil lagi gitu ya. Jadi muter di situ, energinya balik lagi buat kita gitu. Nanti teman-teman coba aja dirasakan gitu. Setelah yang ikut istiqomah selama 1 tahun ini ya, coba dirasakan gitu ya, dirasakan baik-baik. Jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan menguap, hilang begitu aja gitu ya teman-teman. Begitu ya dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguat hati teman-teman semua dalam beriadoh, dan utamanya untuk teman-teman yang baru gabung gitu, niatkan secara kuat bahwa oh ya saya yang butuh gitu ya. Bukan Bunda Susan yang butuh, bukan Bunda Vita yang butuh, tapi saya yang butuh gitu. Saya yang butuh ditolong Allah, saya ingin menjadi lebih baik lagi di matanya Allah gitu. Jangan diniatkan karena orang lain. Kalau diniatkan karena orang lain, ini pasti Bunda Susan nyuruh ajak-ajak donasi biar gini. Nah itu niatnya bukan karena Allah lagi gitu ya teman-teman. Silahkan dicoba lagi, kita teliti, muhasabah lagi apa yang tidak tepat dalam diri kita, apa yang nggak pas itu, kurang dan lebihnya kita Maaf Oke, ini ada mic yang bocor. Bunda mohon maaf, ditutup dulu ya mic-nya. Nah pada hari ini mungkin ada teman-teman yang pengen memiliki target
di 2024 amanahnya bisa segera terwujud lunas dengan cara yang ajaib. Nah, nanti pada malam hari ini silahkan sebelum kita mulai untuk riadohnya siapkan buku catatan ya, buku catatan dari teman-teman semuanya karena Bunda Susan pada malam hari ini tidak share screen ya karena ada kendala teknis itu persoalan teknis. Silahkan nanti teman-teman semuanya untuk menyiapkan buku catatannya dan apabila memerlukan silahkan nanti putar ulang rekaman YouTube-nya ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin menambah booster doa, mungkin ada yang tadi ketinggalan belum daftar, bisa menyusul japri aja Bunda Dina. Kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman ya, saya aplaus dulu ini ya, aplaus buat teman-teman yang kemarin sudah memberikan donasi untuk Palestina ya. Grup kita sudah mendapatkan penghargaan dari MR Pusat sebagai grup binaan yang terbaik yang mau ya bisa berhimpun yang memberikan apa yang harta yang sedikit harta yang teman-teman punyai yang dinafkahkan ke jalan Allah ya. Insya Allah apa yang teman-teman nafkahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina itu pahalanya setara dengan pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ya semoga kita bisa disejajarkan nanti saat meninggal dunia dengan para syuhada, meraih derajatnya para syuhada gitu ya teman-teman semuanya. Nah, besok kita ada kegiatan MR Box ya. Tapi MR Box-nya khusus untuk pekan ini ya kita mundur di hari Sabtu karena permintaan dari pusat sendiri bahwa di hari Sabtu kan kita serempak nih ada 113 titik yang menjalankan SHMR gitu ya, seminar hybrid rezeki, dan kami sendiri masih tetap berada di Batang untuk mengisi kegiatan SHMR-nya. Dan dari pusat ada permintaan MR Box jangan disebar di hari Jumat tapi disebar saat acara SHMR. Nah, silahkan kalau untuk teman-teman yang wilayah Batang, Pekalongan, Pemalang mau ikut gabung tanpa harus mengikuti SHMR-nya. Mungkin saya pernah saya alumni SHMR, saya nggak ikut SHMR-nya karena saya pernah mengulang sampai 4 kali, 3 kali. Bolehkah saya ikut membagi menjadi pewasilah MR Box? Silahkan. Ya, japri saya atau japri Bunda Dina, nanti kita kasih tahu tata caranya gitu ya. Silahkan teman-teman mungkin berminat nanti MR Box-nya, insya Allah kita tetap membagi MR Box-nya 110 box tiap pekan. Nah itu nanti saya dari Pemalang Bun, saya mau minta 30 box untuk saya bagi-bagikan. Silahkan nanti datang aja ke Batang ya, gedung SHU Batang. Untuk donasinya tetap Jumat kan Bunda Pita? Bunda Pita Kepental ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sambungkan ya untuk ininya, materinya. Bunda Pita. Ya, yang di Zoom koneksinya terputus Bunda. Oh, iya, iya. Ini masih diperbaiki. Ini Bunda, untuk yang donasi MR Box-nya tetap hari Jumat, donasinya MR Box. Ya, donasi MR Box tetap hari Jumat ya Bapak Ibu ya, karena pada waktu hari Jumat adalah hari yang terbaik, apalagi di sana disertai MR Box. Oh ya. Untuk donasinya MR Box tetap Jumat, cuma pembagian MR Box-nya di hari Sabtu, kayak gitu ya Bunda ya? Ya, dibagi saat acara SHMR Bunda. Iya, maksudnya untuk donasinya itu loh, Bapak Ibu yang mau transfer ya ikut berdonasi tetap hari Jumat gitu kan? Iya, nanti yang donasinya tetap di hari Jumat gitu ya. Tapi barangkali ini saya tadi mengumumkan barangkali teman-teman ada yang berminat untuk
menjadi pewasilah saat acara SHMR itu Bunda. Ya. Nanti tanya silahkan langsung japri ke saya supaya teman-teman bisa mendapatkan nasi boxnya ya. Jadi nasi boxnya bisa dibawa pulang, nanti dibagikan ke daerah sekitar teman-teman lingkungan situ, misalnya ada orang yang fakir, kemudian ada pedagang kecil atau anak yatim piatu. Nah silahkan nanti langsung japri saya mau ikutan jadi pewasilah saat SHMR itu ya. Kalau donasi uangnya tetap bisa lurkan ke rekening MR pusat ya, untuk besok tetap seperti biasa gitu Bunda Ya. ya. Dan tidak berlama-lama lagi ya, kita mengefisiensikan waktu pada malam hari ini. Silahkan untuk kita mulai materi pada malam hari ini ya. Bagaimana cara lunas hutang dengan cara yang ajaib. Hutang lunas miliaran macam ya, makanya itu dah. Itu terpanjang di dunia. Intinya itu bisa membuat kita bahagia itu ya, jadi BTS dengan hutang-hutang yang banyak gitu ya. 3 langkah mudah menghadapi hutang. Satu Ya, paragraf. setelah hutang sampai miliaran dengan bahagia. Tak terasa ujuk-ujuk lunas terbayar, tahu tak ada gitu ya. Iya. Silakan Bunda Susan sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama-sama Bunda Susan Arkanisa. Tepuk tangannya. Terima kasih. Masya Allah. Saya izin untuk menghidupkan ya yang ada di Google Meet ya Bunda Pita ya. Alhamdulillah semangat semua. Yang penting jaga energi bahagia ya Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini adalah judul terpanjang Bapak Ibu karena saya ingin memasukkan ada file yang bahagia dan mengena, karena persoalan adanya hutang atau amanah itu adalah persoalan yang sangat seksi dan menggemaskan gitu ya. Gemes banget, gimana sih Bunda biar kapok gitu ya, tidak berhutang lagi, tidak beramanah lagi, itu bagaimana gitu kan. Nah, memang materinya tuh banyak ya, bagaimana cara lunas hutang gitu ya, dengan cara Pak Nas ya, dengan memasukkan file amanah itu bagaimana agar bahagia. Nah, nanti di dalamnya ada. Saya tinggal menambahkan saja yang dari Pak Nas sudah sampaikan. Tentunya kita pun kan sudah menyampaikan ya bagaimana agar lunas seketika gitu ya, lunas amanah seketika saat itu juga gitu. Tetapi oreannya tentu tidak itu saja, karena kan untuk bisa masuk ke ruang bawah sadar, ke pikiran bawah sadar itu kita harus banyak memakai dengan ada kata-kata, kalimat-kalimat yang terus membooster, yang memahamkan gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi inilah pengembangannya dari Ustadz Nas yang sudah sampaikan bagaimana cara lunas hutang seketika. Pengembangannya adalah ada 3 langkah, mudah hadapi hutang ratusan sampai miliaran dengan rasa yang bahagia, tak terasa ujuk-ujuk lunas terbayar ya pada malam hari ini seperti itu. Karena mengingat dari banyaknya para peserta baik offline maupun online gitu ya, persoalan terbesar terbanyak adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi terletak ada di hutang itu tadi gitu. Karena kenapa seperti ini? Karena biangnya tuh bagaimana nih, induknya gitu ya. Negara kita itu dalam kondisi yang berhutang gitu kan, akhirnya menebar ke penduduknya, mayoritasnya seperti itu. Maka kita pengamal magnet rezeki dari mungkin yang terkecil ya, dari yang terkecil kita kan belum ada 2 juta pengamal magnet rezeki nih Bapak Ibu, masih mau menuju gitu ya. Tetapi walaupun terkecil ini, kalau kita terus bergerak, terus menggulung, terus menjumlah, nanti bisa membesar, dan di sana bismillah akan terjadi maharisi efek, benar-benar Indonesia baldatun thayyibatun warubun ghafur ya. Karena dengan ada batang pohon yang dilempar saja bisa adanya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan aneka buah-buahan dan aneka makanan gitu ya. Tetapi kenapa isi otak nih isi otak dari penduduknya gitu ya, kok isinya kok ilmu-ilmu yang akhirnya menimbulkan ada minus gitu loh Bapak Ibu ya. Yang tadinya batang pohon yang di sana bagaikan surga gitu ya, terasa bukan surga lagi gitu Bapak Ibu, karena panas
panas terkena aura ya, terkena energi-energi yang minus, yang hutang, yang di sana ada kecemasan ya, ada kegalauan, ada ketakutan gitu ya, ada kekhawatiran, kemarahan lagi, kekecewaan, masya Allah ya. Jadi akhirnya minus gitu ya. Dan kita tanggulangin ya, kita tanggulangi jangan sampai akhirnya minusnya itu ya sampai nanti membuat pohon yang batang pohon yang dilempar itu akhirnya enggak bisa berbuah. Ini bisa mengefek ke sana Bapak Ibu. Lama kelamaan bisa seperti itu. Karena keringnya dari penduduk negara itu yang terbakar gitu ya. Terbakar dengan adanya energi minus itu yang menyebabkan nanti alam Indonesia sendiri itu bisa jadi nanti akhirnya enggak ajaib gitu kan ya. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Sebelum saya menyampaikan ada materi yang luar biasa, ada 3 langkah ya hadapi hutang ratusan miliar, ratusan juta sampai miliaran dengan rasa bahagia gitu ya Bapak Ibu. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali ada pembimbingan ya, pembimbingan kita semua ya dari grup privat RFF LOP untuk menjadi insan yang magnet rezeki. Menjadi insan yang bisa menarik aneka doa-doa kita, aneka kebutuhan-kebutuhan kita dengan mudah tersaji di depan mata. Tentu karena kita ada energi ya, energi tidak baik ya. Sebelum kita belajar magnet rezeki ini kan kita kan penuh ketidakmudahan, penuh ketidaktahuan gitu ya. Nah, pada saat belajar di samping kita memakai ilmunya ya, memakai gitu kan, kita download lagi, pakai lagi, download lagi gitu kan. Jadi memang berasa seperti enggak ada selesainya belajar gitu ya. Karena Rasulullah memang sampaikan demikian gitu Bapak Ibu. Ya pada waktu kita mendapatkan ada hadisnya Rasulullah, belajarlah ya dari kandungan ibu, ibunda sampai dengan nanti menjelang ke liang lahat. Maknanya enggak ada selesainya orang belajar. Karena untuk mengisi ruang-ruang jiwa kita ya, di samping ada mengisi dari wilayah pikiran sadar kita. Nah, nanti menuntun ke wilayah anggota tubuh kita nih, bagaimana ada pikiran kita kemudian mewujud menuju ke lisan kita, menuju ke tindakan kita, ke aktivitas kita, sampai ke habit kebiasaan kita dan memunculkan ada nasib kita. Gitu Bapak Ibu. Makanya terus menerus belajar kayak kita makan nasi, bosan enggak Bapak Ibu? Enggak ada bosannya kan? Kalau tubuh fisik itu makanannya makanan materi ya. Ada ini ya, ada buah-buahan, ada memang makanan pokok gitu ya, ada minuman gitu ya. Waalaikumsalam ya Bunda Hidal ya atau Ayah ya yang masih memberikan salam. Nah, kemudian makanan yang wilayah kuantum kita itu apa? Wilayah kuantum kita makanannya ya amalan, ilmu. Amalan apa? Amalan kebaikan kita gitu, amalan ibadah kita gitu kan. Nah, amalan kebaikan kita apa saja nanti ada terbagi lagi. Bagaimana doa-doa kita untuk orang lain, bagaimana sedekah-sedekah kita yang berupa materi, pemberian-pemberian kita, bagaimana senyum kita kepada orang lain, bagaimana juga proyeksi yang baik untuk orang lain. Ini termasuknya amalan-amalan kebaikan gitu Bapak Ibu ya. Sholawat serta salam ya Bapak Ibu senantiasa kita curahkan kepada beliau junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 langkah mudah hadapi ada berapapun jumlah hutang kita. Nah Bapak Ibu sebenarnya ya kita ada di dunia ini ya, ada di dunia ini sebenarnya fitrahnya kan untuk bersenang-senang. Ini ya secara magnet rezeki kan seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga energi bahagia. Ustaz Nas berikan ada clue-cluenya, diantaranya untuk kita bisa bersenang-senang. Tapi bersenang-senangnya bagaimana? Bersenang-senang yang di dalamnya ada edukasi gitu. Makanya akhirnya disampaikan ada di surat Al-Baqarah ya, bahwa
pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa ya diturunkan ke surga itu adalah untuk bersenang-senang gitu kan. Dan kita fitrahnya adalah demikian harusnya gitu kan. Tetapi karena satu kesalahan akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa terlemparlah ke dunia gitu. Dan kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah gitu ya. Akhirnya mendapatkan ada tempat ya di bumi gitu ya. Tapi anak cucunya Adam ini ternyata mengikut gitu. Mengikut istilahnya tidak bisa terbebas dari yang namanya ketidaktepatan. Ya, ada kehilapan, ada kesalahan. Karena apa? Karena ada iblis syaiton yang memang terus mengganggu yang sudah berjanji gitu. Akan menggoda anak cucu Adam. Silahkan bagi yang mau. Bagi yang tidak mau nanti akan tetap mengikut ke jalur yang baik dan mendapatkan surga gitu kan, janji Allah seperti itu. Nah akhirnya berjuanglah syaiton dan iblis itu ya untuk menggoda anak cucunya Adam. Nah kita mau ikut tidak tergoda gitu kan. Kalau kita tidak tergoda ya nanti menjadi golongan kanan, golongan dari anak cucu Adam yang bertaubat gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak mau bertobat akhirnya menjadi golongan kiri, menjadi golongannya syaiton dan iblis laknatullah gitu ya. Nah bagaimana agar kita menjadi orang yang bertaubat nih, golongannya dari Nabi Adam ya, Nabi Adam dan juga keturunannya yang soleh-solehah gitu ya. Ya kita harus belajar gitu ya, karena belajar itu sangat penting untuk memberikan makanan di ruang pikiran kita. Pikiran kita terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu, kita ingat ya materinya ya. Ada pikiran sadar 12% dan pikiran bawah sadar 88%. Maka jadilah Bapak Ibu menguasai di wilayah bawah sadar itu Bapak Ibu. Dengan cara-cara yang kemarin saya sampaikan 5 cara. Memang seperti itu halnya gitu. Ya jadi bukan ya ternyata disiplin kata itu cara mengetuk bawah sadar. Memang seperti itu Bapak Ibu. Memang seperti itu ya. Dengan disiplin kata, dengan perasaan yang selalu bahagia, dengan ada repetisi ya mengulang dalam belajar itu kan untuk bisa masuk ke bawah sadar, untuk bisa menguasai pikiran sadar kita nanti terkendali baik gitu Bapak Ibu. Nah akhirnya ada pepatah yang mengatakan kalau Bapak Ibu ingin bahagia dalam situasi apapun ya, Bapak Ibu menjadi tuanlah bagi pikiran Bapak Ibu sendiri. Bagaimana tuh maksudnya? Kita untuk disarankan kalau kita mau bahagia, jadilah tuan bagi pikiran Bapak Ibu sendiri. Jangan mau Bapak Ibu dikendalikan oleh pikiran, tetapi Bapak Ibu yang harus mengendalikan pikiran. Intinya pikiran sadar Bapak Ibu kendalikan dalam hal yang baik ya. Akhirnya nanti bawah sadarnya menjadi menggulung baik dan mulia. Kayak gitu Bapak Ibu ini artinya ya. Jadi artinya Bapak Ibulah yang mengendalikan pikiran Bapak Ibu. Jangan mau diizinkan tuh energi bubur masuk ke dalam wilayah bawah sadar Bapak Ibu. Yang terjadi kan Bapak Ibu lupa mengizinkan. Contoh ya, tidak terjadi di sini Bapak Ibu. Ini ada yang konseling ke saya, tapi kan tidak sebut nama ya, mohon izinnya ya. Karena ini untuk contoh. Sudah tak kasih tahu tapi belum juga paham gitu kan, karena belum paham wilayah bawah sadar gitu kan. Bunda saya mau pakai kalung, saya mau pakai gelang, tapi adiknya suami saya selalu komen gitu kan, selalu komen katanya wah uangnya banyak, wah berarti ini jualannya laku, saya mau utang, saya mau pinjam gitu kan. Nah terbawa galau, akhirnya tidak sinkron dengan suaminya karena suaminya udah ngasih gelang dan kalung tidak dipakai, melebar-melebar kan persoalannya kan. Coba lihat ya kan. Tapi coba saat dikomeni si orang oleh adiknya, oh keren, alhamdulillah, iya dong. Nah ini kan dikasih oleh mas kamu, saya manut kok sama emas, jadi saya pakai gitu. Doakan, selesai kan? Karena tidak mengizinkan berarti ibu tadi menjadi tuan bagi pikirannya sendiri, menjadi tuan gitu, karena tidak mengizinkan hinaan, celaan orang lain masuk terserap ke bawah sadar. Pada waktu mengizinkan Bapak Ibu benar itu 1 pekan isinya uring-uringan, galau luar biasa gitu kan. Setelah ketemu, Bunda aku kayak gini kayak gitu, saya senyum kok gampang Bunda
gitu. Lah kenapa Bu? Pokoknya saya nggak terima. Lah kok nggak terima tuh kenapa? Kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain, yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri gitu kan. Ini kan omongan enteng kan, omongan ringan kan, omongan saya kan ringan, tapi sebenarnya dalam sekali Bapak Ibu. Dalam ini Bapak Ibu. Dalam Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain yang masih menghina kita, tapi kita bisa kendalikan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk tidak respon. Untuk jangan izinkan masuk hinaannya ke dalam diri kita. Dengan apa? Doakan, tarik nafas. Kasihkan Al-Fatihah untuk dia. Gitu Bapak Ibu. Jadi tarik nafas. Nah, rahasianya nih Bapak Ibu. Ternyata ada satu lagi rahasianya, bagaimana kita bisa masuk ke ruang bawah sadar dengan nafas. Ternyata. Makanya di privat RFF LOP bacaannya itu adalah memakai nafas, tahadus nafas ya, lepas sambil baca. Ini nanti membentuk ketenangan ya, dan juga Bapak Ibu telepatinya LOP-nya keren luar biasa. Nanti makin tak ajari Bapak Ibu ya, untuk bisa mengarahkan LOP Bapak Ibu, telepati Bapak Ibu mengena tak kayak gitu. Keren apa tidak Bapak Ibu? Keren Bunda gitu ya kalau di offline gitu ya. Enggak apa-apa Bunda Ngatini. Bapak Ibu yang masih urgent ya, tidak apa-apa. Walaupun nanti saya memberikan clue bagaimana agar ajaib. Ya. Mohon izinnya ini saya ngomongnya agak tek kayak gitu ya Bapak Ibu ya, karena memang ciri khasnya saya kayak gitu ya. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang belum berkenan dengan adanya kebiasaan saya seperti ini, saya mau tak rubah nggak bisa Bapak Ibu, karena memang udah kebiasaan seperti itu. Bawah sadarnya saya bawa pekerjaan banyak Bapak Ibu. Kalau saya melambai akhirnya malah saya nggak strong ya Bunda Suteni ya gitu. Jadi saya harus cek gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu untuk bisa memakluminya, karena saya bawaannya banyak gitu ya, harus tangguh gitu ya, makanya terbawa omongannya cepat ya. Nah kitalah yang harus mengendalikan pikiran kita. Kalau tidak mengendalikan pikiran kita, kita yang dikendalikan oleh pikiran ya, bahaya Bapak Ibu, masuk itu energi sampahnya gitu. Jadi Bapak Ibulah yang menentukan mau sedih, mau panik, mau merana, mau sengsara, atau senang, happy, tenang, dan bahagia. Pilih mana? Itu Bapak Ibu yang menentukan. Baik situasi yang bahagia maupun situasi yang ada hutang, ada tagihan, ada tumbukan. Maka yuk setting Bapak Ibu. Setting Bapak Ibu. Tadi saya contohkan saat ada hinaan, mau keren aja. Tarik nafas, Al-Fatihah kirimkan. Kenapa Al-Fatihah? Kenapa tarik nafas? Karena tarik nafas ini agar masuk ke ruang bawah sadar. Dan kita mendapat petunjuk Allah gitu. Karena Al-Fatihah itu kan intinya untuk memohon petunjuk Allah Bapak Ibu. Akhirnya mendapat jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ketemu surga Bapak Ibu. Ya. Maka ayo setting ya. Ini tidak mengenai pada orang yang dihina saja ya, atau diejek orang ya, atau tumbukan yang lainnya, bukan, tetapi berkenaan dengan bisa diterapkan pada saat menghadapi hutang. Saya ngomong hutang nih biar masuk gitu ya, atau amanah nih disiplin katanya ya. Jadi yang nyateng Bapak Ibu sendiri. Makanya nih rahasianya saya bongkar menghadapi ada hutang dengan bahagia ini Bapak Ibu. Sambil nanti tak urutkan ya, ada 3 langkahnya. Nah pada saat intinya adalah Bapak Ibu yang mengendalikan. Bapak Ibu mau bahagia apa sengsara menghadapi debt collector, itu Bapak Ibu sendiri yang men-setting. Yang men-setting Bapak Ibu sendiri. Bahkan hadiahnya luar biasa saat Bapak Ibu menghadapi tumbukan tapi Bapak Ibu tetap bahagia. Itu hadiah dari Allah luar biasa. Nanti diamati saja dan ada contoh-contohnya ya, insya Allah nanti. Nah mari Bapak Ibu kita setting ya, bagaimana diri kita untuk selalu senang, happy, tenang, damai, sejuk, bahagia dalam keadaan apapun. Mau maaf ya, bisnis merugi, belum untung gitu kan. Contohnya Bapak Ibu semua, mohon izin ya, saya buka warung 2 kali Bapak Ibu. Cukup representatif ya, karena saya memang LOP-nya saya pengen punya warung ya yang nanti harganya ndak usah mahal-mahal gitu ya, tapi ruangannya bagus sekali kayak gitu.
Tapi 2 kali itu pula saya tutup. Nah, saya ingat nih, saya ingat ucapannya dari Pak Nas gitu ya, dan juga para pengilmu lainnya ya, BTS, BTS, BTS gitu kan, jaga energi bahagia. Saya manut gitu. Bukanya wo keren seneng, tutupnya wo keren gitu. Jadi saat tutupnya ya wo keren aja gitu kan. Lah kenapa kita harus bersedih ya? Tutupnya sebuah usaha harus sebahagia membukanya. Gitu ya Bunda Yuni ya. Nggak usah kepikiran nanti diganti lagi kok gitu kan. Ternyata diganti banyak sekali kayak gitu Bapak Ibu. Jadi udah aja, wow keren, alhamdulillah aku dihianati oleh karyawanku sendiri, wow keren, bungkus permen kayak gitu. Lah gimana? Saya udah didik ya, kemudian saya sudah di situ saya modalin banyak, ternyata malah ditinggalin buat warung sendiri, gitu kan? Ya mau keren aja gitu kan? Ini saya cerita karena untuk pembelajaran ya. Alhamdulillah saya enggak pernah cerita sama Bunda Pita, ya Allah Bun aku rugi sekian, enggak pernah. Sama suami saya juga saya senyum tok gitu, alhamdulillah ya. Jadi akhirnya suami saya tuh enjoy saja gitu ya, karena enggak ada beban. Gitu ya Bunda Murti ya. Om Gatot kok ganteng temen yo, enom terus yo. Itu ya Bunda Murti ya. Lah gimana ndak muda terus ya Bunda, karena ndak mikirin apa-apa. Itu kan jadi bahagia terus ya. Nah, jangan izinkan Bapak Ibu yang namanya panik, energi gugur ya, kemudian ada kesedihan, kesengsaraan itu masuk menjadi toksit, menjadi jamur. Jamur yang toksit ya untuk pikiran Bapak Ibu. Jangan izinkan. Kondisi apapun jangan izinkan. Mau ada debt collector, wow keren. Gitu aja. Hadapi gitu ya. Nah, ini nanti ada trik-triknya ya untuk menghadapinya. Yang penting Bapak Ibu pengendali pikiran Bapak Ibu. Lalu bagaimana Bunda kalau aku masih ada persoalan, ada tumbukan ya, ada debt collector, ada hutang, ada jatuh tempo cicilan, kan banyak yang panik nih. Bunda aku gimana bulan depan ini sekian puluh juta, Bunda aku minggu depan, Bunda aku besok gitu. Harus ada dana sekian-sekian gitu kan. Nah inilah Bapak Ibu peran dari energi brilian menjadi sangat penting keberadaannya untuk menghadapi keadaan yang urgent seperti ini. Bapak Ibu membutuhkan ada energi baik yang banyak. Kalau secara Islamnya ya, secara pengajiannya membutuhkan banyak dukungan malaikat gitu Bapak Ibu. Membutuhkan banyak doa-doanya dari para malaikat. Makanya mengisi ada energi baik, baca Al-Quran itu jangan saat butuh saja gitu loh. Tapi saat Bapak Ibu kemudian enjoy ya, ajaib, lapang ya tuh ada baca Al-Quran, ada riyadhah. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kolbu, menjaga kesehatan kuantum dari Bapak Ibu saat ada tumbukan masih strong, ada energi cadangan gitu Bapak Ibu. Ini caranya. Jadi Bapak Ibu kan pada waktu sehat enggak sehat kan napas terus, bener enggak? Enggak kemudian kayak gini, wah nanti saya nafasnya kalau saya membutuhkan aja nih, pas saya masih maaf tidak sehat, ya enggak kan maaf terus kan? Ya alhamdulillah 2 juz ya. Jadi terus menerus gitu ya, terus menerus diandalkan gitu ya. Terutama mohon maaf riyadhah yang kita berjamaah seperti ini kan ada pembimbingnya, ada grupnya, ada istiqomahnya, ada makanannya, ada bacaan Al-Qur'annya, ada sholawatannya, ada doa bidoakannya, kayak gitu kan lengkap sekali makanannya. Nah makanya simak gitu ya, simak ya, pergunakan momen ini sebaik-baiknya ya. Ikuti penjelasan berikutnya Bapak Ibu dan fokus tetap jaga energi bahagia. Walaupun saya ada persoalan Bunda, saya ada hutang Bunda, saya ada debt collector Bunda, tetap jaga energi bahagia. Karena apa? Karena kita sudah menggalang energi baik, tinggal aktifkan saja. Ya Allah, aku mau BTS. Itu saya tidak mau terbawa kepikiran dengan adanya debt collector ataupun persoalan ini. Engkau maha menolong saya ya Allah. Engkau maha melindungi hambamu ya Allah. Saya mau taat kepadamu ya Allah. Saya tobat. Gitu, saya tobat gitu kan.
Apalagi Bapak Ibu, saya bekali kemarin-kemarin materi yang banyak sekali. Contohnya apa? Sudah belajar telepati tarik uang, sudah belajar bicara dengan uang. Coba dipraktekkan enggak Bapak Ibu? Yakin kalau dipraktekkan tuh uangnya tuh datang terus Bapak Ibu. Manggil teman-teman banyak sekali. Benar Bapak Ibu, buktikan Bapak Ibu. Masa saya harus nunjukin uang terus? Enggak usah ya Bapak Ibu ya, tapi benar Bapak Ibu, ini datang benar-benar gitu ya. Nah, hasilnya bisa untuk bayar amanah yang utama gitu ya. Nah, berbicara mengenai amanah, mengenai hutang, ini adalah topik yang sangat menggemaskan. Dan juga sangat seksi kayak gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang bermacam-macam, gemes gitu ya. Ya. Nah, karena apa? Karena dialami banyak orang gitu ya, yang mengalami apa saja nih energi buburnya, ketakutan, ya kekhawatiran, mengerikan dan berat pikirannya, ya berat keadaan hidupnya. Disinilah Bapak Ibu semua letak dari kunci apabila Bapak Ibu punya amanah, ingin cepat lunas hutang, harus ada trik dan cara mengolah prasangka Bapak Ibu, mengolah pikiran Bapak Ibu dalam menyikapi hutang gitu ya. Dalam menyikapi amanah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan catat. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang ini tidak punya amanah untuk saudaranya Bapak Ibu, nah, misalnya saudaranya Bapak Ibu ndak punya amanah atau Bapak Ibu ndak punya amanah, berarti untuk jaga-jaga. Jangan sampai saya kayak gini, kayak gitu Bapak Ibu. Untuk benteng, kayak gitu kan. Ilmu ini kan membentengi kita kan, untuk aman ya, untuk selamat dimanapun berada gitu ya. Atau Bapak Ibu apalagi yang masih ada amanah? Satu ya, caranya adalah Bapak Ibu kendalikan pikiran Bapak Ibu adalah penguasa pikiran Bapak Ibu. Ini tadi ya, kuncinya kan itu. Tapi ini ada ureannya. Bapak Ibu adalah pengendali pikiran Bapak Ibu, maka kendalikan. Buang ketakutan. Buang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu izinkan untuk janu-janu, Bapak Ibu izinkan untuk gelisah dan putus asa, akhirnya yang terjadi demikian gitu. Jadi jangan izinkan gitu, jangan izinkan. Kemudian caranya bagaimana? Berdamai dengan keadaan, senangi hutang. Ya Allah Bunda, lah kok senangi hutang? Iya. Bapak Ibu bersahabat saat itu dengan keadaan berhutang Bapak Ibu cintai. Gitu kan. Bahagia dalam keadaan berhutang. Ini kan jarang nih ilmunya seperti itu disampaikan. Ya Allah Bunda, kok caranya kok kayak gitu ya, saya harus bahagia dalam keadaan seperti itu. Ingat ya nasihatnya Pak Nas. Orang yang diberi hutang itu kan berarti diberi amanah. Orang lain belum tentu dapat, tapi Bapak Ibu dapat kasih amanah. Apa enggak bahagia? Gitu sih omongannya Pak Nas. Ya. Jadi ureannya Pak Nas seperti itu kan. Bapak Ibu harus bangga karena Bapak Ibu diberi amanah gitu kan. Nah, disinilah Bapak Ibu cintai keadaan berhutang itu. Berbahagialah Bapak Ibu saat kondisi berhutang tersebut. Jangan Bapak Ibu sedih atau malah marah. Justru nanti akan menarik peristiwa marah datang kembali kepada Bapak Ibu. Ini kuncinya energi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu paham, iya ya. Kok aku panik ya? Kok aku marah ya? Kok aku sedih? Berarti aku memanggil kesedihan, memanggil persoalan-persoalan berikutnya datang kepada saya. Gitu Bapak Ibu. Makanya nih unik ini ilmunya yang saya sampaikan malam ini unik sekali. Coba Bapak Ibu dalam kondisi yang bahagia dalam berhutang. Bapak Ibu saat itu senang. Saat itu bahagia aja. Hore, ada debt collector. Alhamdulillah ada temanku datang, gitu aja. Gitu kan. Alhamdulillah gitu, senang aja gitu kan. Walaupun nanti pada saat ketemunya gitu ya. Ketemunya ya agak bagaimana, tapi udah doakan aja, muliakan dia, bahagiakan dia, bahagia. Akhirnya bahagia tuh ngalir ke dalam diri Bapak Ibu. Strong Bapak Ibu, otot jiwa Bapak Ibu terbentuk. Nih ya. Jadi Bapak Ibu saat tenang, saat damai, saat bahagia di situasi yang seperti itu ya, di situasi yang terdesak seperti itu tapi bahagia, Bapak Ibu benar-benar magnetnya bekerja, menarik
memanggil ada bahagia-bahagia yang lain itu berdatangan setelahnya. Tapi kan jarang nih yang mau berani seperti ini. Bener enggak? Jarang yang berani seperti ini. Ya Bunda Yuni ya, rata-rata malah lari gitu kan. Wah mau ditagih Bunda Susan nih malah ke sawah. Buat adan sisan itu. Pak adan itu di depan sekolahan kan. Kok malah ke sawah? Wah ngumpet di WC ini lama banget gitu. Ya Allah gitu. Ya akhirnya persoalan yang lainnya berdatangan banyak. Nih ya Bapak Ibu kuncinya ya. Berarti Bapak Ibu jangan panik, jangan sedih. Kemudian jangan takut, jangan marah karena memanggil kesulitan yang lain ya akan berdatangan kepada Bapak Ibu. Akhirnya hutang Bapak Ibu tidak menjadi lunas tetapi menjadi bulet. Menjadi bulet dan tambah berat. Tidak lunas-lunas. Maka rubahlah pikiran Bapak Ibu, ya, kendalikan. Bapak Ibulah yang mengendalikan pikiran Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu dikendalikan oleh pikiran, bukan, salah Bapak Ibu. Tidak tepat kalau Bapak Ibu dikendalikan oleh pikiran. Tapi Bapak Ibulah yang mengendalikan pikiran. Kamu harus bahagia. Kamu harus proyeksikan bahagia. Wow keren, aku orang yang amanah, aku orang yang terpercaya. Aku orang yang dapat banyak amanah, titipan keberkahan dari Allah. Terus seperti itu, di-booster saja. Dengan perasaan ya, dengan perasaan yang bahagia ya. Karena persoalan ini datang Bapak Ibu nanti dijadikan menjadi orang yang belajar. Terima kasih ya Allah, aku bahagia karena aku dijadikan oleh Engkau menjadi orang yang mau belajar. Dalam keadaan seperti ini nanti aku akan bangkit dan sukses. Nah, coba terapkan edukasi itu kepada diri Bapak Ibu. Ya masih dalam kondisi hutang. Yakin Bapak Ibu mau ratusan juta, mau miliaran cepat lunas nih dengan cara seperti ini. Mendidik diri sendiri. Mendidik diri melalui mendownload ilmu seperti ini bareng-bareng. Ya. Jadi Bapak Ibu terapkan di dalam diri, saya bahagia karena saya mau sukses. Saya bahagia karena saya mau bangkit. Kalau tidak seperti ini saya tidak kapok. Kalau tidak seperti ini saya tidak akan belajar. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya dalam keadaan yang tidak mudah seperti itu, Bapak Ibu menjadikan keadaan itu sebagai guru. Nanti bisa senyum Bapak Ibu. Benar. Sehingga hati Bapak Ibu menjadi tenang. Kemudian bisa menarik rezeki dari banyak arah karena kan udah tenang. Kalau sudah tenang, LOP Bapak Ibu tuh memancar, lancar kemana-mana. Nanti datang pertolongan Allah tiba-tiba tidak tahu dari mana arahnya. Saya aja tidak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu aja tidak tahu. Allah nanti yang maha tahu dari sebelah mana keajaiban itu akan dimunculkan untuk Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu bisa mengambil pembelajaran, ya di saat tidak mudah seperti itu, kemudian Bapak Ibu tetap dalam kondisi edukasi diri sendiri, gitu kan? Buang kecemasan Bapak Ibu, buang, ya. Yang salah bukan hutangnya, yang salah bukan keadaannya, yang salah itu bukan yang ngasih hutang, bukan banknya, bukan. Yang salah adalah cara Bapak Ibu menyikapi ada hutang. Nih kan ya. Jadi yang salah bukan hutangnya Bapak Ibu karena itu pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi yang salah, yang tidak tepat adalah persepsi Bapak Ibu, cara Bapak Ibu menyikapi keadaan hutang tersebut. Ini kan daging nih Bapak Ibu. Halus dalam ilmunya. Kan? Ini nanti Bapak Ibu kalau cermati, ulang ya. Kemudian Bapak Ibu ikuti, kemudian praktek, Masya Allah. Bapak Ibu benar-benar asetnya mulai banyak setelah mudah bayar hutang, ya. Jadi Bapak Ibu buang cemas, ya. Jangan salahkan adanya hutangnya, keadaannya, bank yang ngutangin atau debt kolektornya, jangan. Tetapi yang tidak tepat sadari adalah cara pandang Bapak Ibu menyikapi hutang tersebut. Yang panik lah, yang sedih lah, yang marah lah, yang malah kemudian menjadi panik dan pesimis, kan? Itu yang tidak tepat Bapak Ibu. Diingat ya Bapak Ibu. Karena saat awal Bapak Ibu tanda tangan hutang, tanda tangan pinjam, sadar enggak kalau resikonya adalah harus bayar? Benar enggak? Ya kan? Resikonya, tanggung jawabnya ada.
Tetapi kenapa pada saat jatuh tempo pembayaran, lu kok enggak setenang tanda tangan? Nah ini yang tidak tepat Bapak Ibu, yang perlu diperbaiki. Satu itu tadi ya, perbaikilah cara pandang Bapak Ibu dalam menyikapi debt collector, dalam menyikapi pada waktu jatuh tempo, gitu kan. Jangan hadapi, ya. Kemudian tidak menyalahkan keadaan, tapi terima keadaannya. Karena ini pembelajaran yang terbaik. Nanti Bapak Ibu kapok mau tobat hutang itu mudah sekali di sini. Kalau Bapak Ibu benar-benar tegar, benar-benar strong gitu ya. Untuk apa sih riyadhah sebenarnya Bapak Ibu? Untuk apa riyadhah? Sebenarnya adalah untuk membentuk otot-otot jiwa Bapak Ibu agar nanti bisa menarik keajaiban. Makanya kalau Bapak Ibu cuma sekali dua kali saja riyadhah, rugi Bapak Ibu. Sini saya ngomong rugi ya. Karena setelah mau membentuk lagi ototnya kendor lagi gitu kan. Mau bentuk kuat lagi kendor lagi lah kan enggak ikut lagi gitu. Ya kalau misalnya di tempat lain ada riyadhah silakan. Tetapi kan dari awal lagi Bapak Ibu. Ya silakan, semua pilihan, saya cuma menyampaikan saja gitu ya clue-cluenya. Karena kalau enggak saya sampaikan juga saya tidak tepat karena saya udah tahu, arkanisannya udah ngasih tahu kayak gitu kan. Jadi saya harus kasih tahu. Nanti berkaitan dengan yang Bunda Pita tadi sampaikan gitu ya, mengenai ada Bunda Pita mengalami sendiri bagaimana luar biasanya riyadhah melalui ada Al-Waqiah dan di luarnya ini ada kajian-kajian Magnet Rezeki yang saya kemas 17 tahun ini, walaupun Magnet Rezeki baru ada di tahun 2014, berarti 6 tahun 7 tahun ini ya. Tapi sebelumnya saya kan udah belajar NLP, CHT gitu ya, udah belajar ada ilmu ngemat, ada kuantum, ada metrik gitu kan. Jadi akhirnya udah banyak kosakatanya, udah banyak dari perbendaraan ilmu kuantum gitu ya. Tinggal kemudian dipantik ya, kemudian ada di sana ya, di compare gitu ya, dengan bahasa yang sangat kekinian gitu. Magnet Rezeki memang cocok semua. Apapun ilmu yang mengerusutnya adalah ke Allah, ke Rasulullah dan Al-Quran ya, ke Allah, ke Al-Quran dan ke Rasulullah itu menyatu Bapak Ibu. Ketemunya seperti itu. Alhamdulillahnya dari awal saya ngilmunya itu karena Allah, karena Al-Quran, karena Rasulullah. Akhirnya ketemunya ya panas gitu kan. Coba kalau saya ngilmunya itu karena apa nih? Buntelan, karena keris, karena lagi raja-raja, ya saya nggak ketemu panas gitu. Karena energi itu satu sama terhubung. Oke, yang kedua, Bapak Ibu adalah tuan dari pikiran Bapak Ibu, maka kendalikan. Sehingga Bapak Ibu bisa mengendalikan ucapan. Berhentilah mengeluh. Waduh, ya gimana? Waduh, ya gimana? Wah ya gitu kan. Jadi akhirnya wah ya gitu ya. Wahyanya bukan wah yang ajaib gitu kan, tapi wah ya keluhan gitu kan. Lalu curhat sama orang ya, bilang hidupku berat, mengeluh lagi sama pasangan hidupnya, ngeluh lagi, futur lagi gitu kan, sama ortunya, sama ini menantunya ya, sama mertuanya. Hati-hati Bapak Ibu, ucapan adalah doa. Saat menceritakan, saat menyampaikan keluhan, di sanalah Bapak Ibu menarik, memanggil ya, ada energi bubur berdatangan kepada Bapak Ibu. Bentuknya aneka rupa. Ada yang pusing, ada yang deg-degan. Tidak mensolusikan Bapak Ibu keluhan itu. Bahkan memanggil ya, ada banyak sekali ketidakmudahan di dalam kehidupan, terutama kesehatan. Baik kesehatan dompet, kesehatan badan, kesehatan rumah tangga. Gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu keluar keluhan wahyah. Jangan. Mending Bapak Ibu ya pergunakan untuk berzikir. Jadi Bapak Ibu saat Bapak Ibu hutangnya ya tidak lunas-lunas, ya bisa jadi karena ucapan Bapak Ibu sendiri yang memanggil, kejadian-kejadian tidak menyenangkan itu datang yang akhirnya hutang itu tidak menjadi cepat lunas. Maka hati-hati di sini. Perbanyaklah mendoakan debt kolektornya,
perbanyaklah mendoakan banknya, perbanyaklah mendoakan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Itu justru mensolusikan, ya. Mengeluh, menceritakan ada kejadian buruk pada diri sendiri, ya, itu justru akan mempertahankan energi buruk nih, atau bahkan menarik, memanggil ada energi buruk dari luar, energi bubur dari luar berdatangan ke Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu. Akhirnya muncul stres, muncul lagi pening kepala, muncul lagi darah tinggi, muncul lagi ada akhirnya harus berobat, baik berobat terapi, ya, ada kemana gitu ya, ke tempat terapi, atau bahkan mungkin ke rumah sehat gitu kan, atau bahkan amit-amit Bapak Ibu, ya, naudzubillah, hilang ingatan. Ada yang terjerat pinjol ini kan sampai hilang ingatan karena dicecar tagihan yang mengerikan, ya, atau bahkan juga naudzubillah, ya, cerai dengan pasangan. Yang tragisnya bisa jadi bunuh diri. Naudzubillah min. Sebabnya apa? Karena pikirannya yang tak tepat dalam menyikapi hutang. Tepat, gitu kan? Akhirnya mengkristal, menjadi omongan, ya, menjadi ucapan, dan itu kickback lagi kepada dirinya. Karena apa yang diucapkan itu balik lagi gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kita ingat, menceritakan berarti memanggil, hati-hati dengan ucapan kita. Tapi coba ambil Bapak Ibu peran yang terbaik, yaitu mengendalikan pikiran Bapak Ibu agar tetap jernih, agar tetap bersyukur, agar tetap sabar, banyak memuji orang, melayani orang lain, dan memuliakan Allah. Dengan zikir, dengan baca Al-Quran seperti ini, dengan kajian-kajian seperti ini yang mensupport, membooster energi semangat Bapak Ibu. Maka apa yang Bapak Ibu ucapkan, apa yang Bapak Ibu nanti bacakan di sini, ya, bareng-bareng, itu akan kickback lagi, ya, akan kemudian berbalik baik lagi ke dalam diri Bapak Ibu. Dan memanggil, menarik kejadian-kejadian membahagiakan di hari esoknya. Tiba-tiba rezeki berdatangan, rezeki ndak uang aja ya Bapak Ibu. Bisa jadi kebahagiaan dengan pasangan hidup. Anak-anak tiba-tiba menjadi baik, soleh-soleha. Teman-teman tiba-tiba juga menjadi melembut. Pertolongan Allah tuh lewat mereka Bapak Ibu. Ndak langsung ujuk-ujuk dari langit turun ada di meja Bapak Ibu, tidak. Maka rawatlah terumbu karang. Ini ilmunya daging banget. Benar Bunda Sylvia, makanya ini daging banget. Penjabaran, ya, dari Pak Nas yang sampaikan, jadikan hutang Bapak Ibu amanah, lunas hutang seketika. Ini penjabarannya Bapak Ibu. Saat berpikir Bapak Ibu keberlimpahan karena memuliakan orang lain, maka Bapak Ibulah yang mengendalikan pikiran Bapak Ibu. Berpikirlah berkelimpahan Bapak Ibu. Nanti talenta Bapak Ibu muncul. Yang senang buat roti, buat rotinya enak. Yang senang nanti buat masakannya enak. Yang mau buat kontennya bagus. Karena apa? Berpikirnya keberlimpahan, kreatif Bapak Ibu. Saya tadi wawancara dengan anak saya. saya wawancara dengan anak saya yang terakhir di Raffi, Bunda Murti. Kemudian dengan Mas Gilang. Saya pengen tahu apa pendapat anak-anak tentang saya gitu ya. Ternyata amazing gitu. Ibu tuh orangnya unik ya. Tapi bagus. Oh ya udah kalau bagus alhamdulillah gitu. Tapi aneh enggak, Dik? Enggak aneh kok gitu. Lah Ibu merasa aneh enggak? Mami merasa aneh enggak? Enggak. saya fine aja gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Karena apa? Ibu itu, mami itu orangnya ngulik apa aja dikerjain kayak gitu, Kak. Kata anak saya yang pertama. Nah, kamu tahu gitu kan? Iya nanti ya. Kamu ayo deh gitu. Dan, oh ya Ibu apa dikerjain gitu kan? Ya kenapa lah Ibu nggak bisa diem gitu. Ini kan talenta keluar Bapak Ibu. Ya karena berpikirnya adalah keberlimpahan. Ya.
Nah, maka nanti Bapak Ibu kalau sudah berpikir keberlimpahan, Bapak Ibu akan bisa menarik, memanggil peluang-peluang baik berdatangan untuk Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, ini rezeki Allah tuh, ya Allah, kayak hujan deras Bapak Ibu. Benar kata Ustadz Mas. Peluang baik itu akan datang ke Bapak Ibu seperti hujan yang deras, ya. Sampai luber-luber kayak gitu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, ya. Misalnya Bapak Ibu dagang gimana? Nggak laris nih Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus di situ, kemudian udah langsung wiridanya disampaikan, divibrasikan, diproyeksikan LOP-nya. Ya mau tarik uang, mau nanti telepati laris dagangan, pembeli berdatangan kayak gitu. Ya, nanti bisa di situ gimana kan gitu kan. Wah, akhirnya kemebul luar biasa kayak gitu Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu berada, di sanalah banyak berdatangan konsumen-konsumennya. Keren apa keren Bapak Ibu. Udah mana rezeki itu ya. Nah, itu yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kendalikan pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibulah tuan dari pikiran Bapak Ibu. Maka saat sudah kendalikan pikiran, maka di sana akan melanjut mengendalikan ucapan. Karena kalau sampai sudah berucap bubur, berarti sudah lapisan nih energi tidak baik itu sudah keluar. Mengerikan nih Bapak Ibu. Maka kalau tidak bisa bicara baik, maka diamlah kata Rasulullah. Gitu nih, ya nyambung ke hadisnya Rasulullah. Yang ketiga, langkahnya cuma 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi tuan bagi pikiran Bapak Ibu semua, ya. Maka Bapak Ibu kendalikan pikiran. Stop, jangan memikirkan hutang. Loh Bunda, aku punya utang kok, enggak boleh mikir hutang. Bapak Ibu bebaslah berpikir yang lain, yang berkelimpahan itu tadi. Jangan berfokus saya hutang, saya harus bayar cicilan. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bebaskan, free logika Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak bebaskan, Bapak Ibu akan berpikir terus bagaimana ngerinya hutang. Bapak Ibu akan berpikir keadaan berhutang itu sangat sengsara. Tetapi Bapak Ibu fokuslah pada hal-hal yang menyenangkan, ya. Kemudian Bapak Ibu akan muncul di sana keberlimpahan, kebahagiaan, dan menghalau keterbelengguan pikiran Bapak Ibu tentang hutang. Kan? Keren nih dagang ilmunya ya Bunda Sylvia ya. Bebaskan pikiran Bapak Ibu dari hutang. Karena hutang itu jangan difikirkan tetapi dibayar. Nah, ngeri lagi nih. Udah enggak boleh dipikir tapi harus dibayar gitu kan. Bapak Ibu, hutang itu jangan difikirkan enggak lunas-lunas tapi harus dibayar. Bebaskan dari penjara memikirkan hutang, ya. Kemudian berpikirlah keberlimpahan dengan adanya karunia Allah yang luar biasa. Maka nanti Bapak Ibu akan bisa menarik peluang-peluang di luar Bapak Ibu yang tak disangka-sangka berdatangan. Saat Bapak Ibu keberlimpahan yang ada di pikiran Bapak Ibu, LOP Bapak Ibu, telepati Bapak Ibu bekerja. Bunda, caranya bagaimana agar saya tidak memikirkan adanya hutang? Karena pikiran saya terikat terus dengan adanya hutang. Bagaimana cara membebaskannya? Bagaimana cara free-nya? Yang A, yang pertama. Bapak Ibu harus banyak dekati guru, raih ilmu, baca buku. Belajar Bapak Ibu. Mengkayakan diri Bapak Ibu sampai ke bawah sadar. Ilmu-ilmu apa saja? Ilmu-ilmu pemberdayaan diri kita. Ilmu lunas hutang, lunas amanah, kemudian ilmu-ilmu yang bersifat langitan seperti ini, ilmu money rezeki, ilmu-ilmu dunia, silakan. Ilmu-ilmu berbisnis, ya, ada di komunitas bisnis berkah, silakan mau ikut, gitu kan. Untuk apa? Untuk mengganti data-data bubur masa lalu. Pada saat Bapak Ibu berhutang itu kan ada data tuh, ada ilmu lama nih. Ilmu berhutang, Masya Allah, Bapak Ibu mohon maaf ya. Ilmu bagaimana Bapak Ibu menyebabkan Bapak Ibu berhutang itu kan ada ilmu. Nah, ini untuk didetok, digantikan dengan ilmu-ilmu
yang untuk bisa menghilangkan tradisi lama berhutang. Mengganti kepemahaman lama Bapak Ibu yang menyebabkan Bapak Ibu di sini kalau butuh uang langsung larinya ke hutang. Ini kan harus dibuang nih Bapak Ibu, harus didetok. Caranya bagaimana? Datangkan ilmu baru untuk menghindarkan kebiasaan lama, untuk memutus adanya rantai-rantai yang menyebabkan Bapak Ibu berhutang. Akhirnya nanti cepat lunas dan Bapak Ibu kapok, tidak akan berhutang lagi. Yang kedua, dekati Allah yang maha kaya, dekati Allah yang maha mempunyai energi bahagia. Itu Bapak Ibu. Dengan apa? Riyadhah seperti ini. Lalu Bapak Ibu di rumah terapkan gitu, praktek agar nanti Bapak Ibu mudah dan ringan melalui fase berhutang ini dengan mudah. Akhirnya tumbuh keyakinan kemampuan Bapak Ibu untuk segera melunasi hutang. Saat yakin terjadi, maka akhirnya nasib Bapak Ibu sesuai apa yang diyakininya itu. Nah, ilmu yakin ini kan harus terus diasah, harus bisa belajar, harus bisa terus nempel kepada orang yang yakin. Bapak Ibu saat ke depan ini adalah ilmu kesuksesan, ingatan-ingatan tentang kebahagiaan, fokuslah terus ke sana. Jangan tertrigger ke belakang tentang adanya kesedihan karena berhutang. Ini ingat Bapak Ibu, terus ke depan. Lunas amanah, bahagia, sukses luar biasa, sehat mulia, kaya berkah, berkelimpahan. Ya Allah, saya bahagia, terus seperti itu. Jangan melihat ke belakang, kemudian bahkan menjadi down lagi. Mungkin 10% boleh untuk berkaca, saya punya amanah. Tapi tidak kemudian 100% atau 90% memikirkan amanah atau memikirkan hutang. Memikirkannya adalah keberlimpahan ke depan. Inilah cara Bapak Ibu mempertahankan keadaan energi bahagia Bapak Ibu, lalu nanti Bapak Ibu mudah sekali lunas amanahnya. Ya. Tentang 3 langkah itu saja Bapak Ibu nanti praktek.